Saat ini saya akan membagikan satu materi pembelajaran kepada teman-teman tentang senyawa ion. Nah, perlu diketahui bahwa dalam video kali ini akan membahas tentang materi dari senyawa ion itu sendiri dan juga terdapat beberapa contoh soal yang mengandung 11 kemampuan berpikir kritis. Namun hanya akan ada beberapa saja yang akan kita bahas pada saat ini. Oh iya, sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai materi kali ini, perkenalkan, nama saya Tenanda Victoria Karepawan, NIM 19506-026, mengambil Prodi S1 Pendidikan Kimia, kelas A, semester 4, Universitas Negeri Manado. Nah, ketika teman-teman mendengar tentang senyawa ion, pasti teman-teman bertanya, apa senyawa ion itu? Apa itu senyawa ion? Nah, menurut catatan saya, senyawa ion adalah senyawa dengan ikatan ion, yaitu ikatan antara dua atom, di mana satu atom akan melepaskan elektron, sementara atom yang lain akan menerima elektron. Nah, teman-teman, di sini juga senyawa dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Itu hanya tergantung pada jenis ikatan antara atom penyusunnya. Namun kita tidak akan membahas lebih jauh tentang senyawa kovalen, kita hanya akan fokus pada senyawa ion. Nah, senyawa ion memiliki ikatan ion antara atom-atom penyusunnya. Nah, ikatan ion ini adalah ikatan di mana satu atom melepaskan elektron kemudian diterima oleh atom yang lain. Untuk ikatan ion ini terjadi antara unsur yang membentuk ion positif atau yang biasa kita sebut dengan kation dan unsur yang membentuk ion negatif atau yang biasa kita sebut dengan sebutan anion. Nah, atom yang membentuk ion positif adalah atom unsur logam, sedangkan atom yang membentuk ion negatif adalah atom dengan unsur non-logam. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman untuk mengerti, saya mengambil satu contoh, yaitu NaCl. Nah, saya yakin teman-teman pasti tahu apa itu NaCl. NaCl itu atau biasa kita sebut dengan garam dapur. Nah, garam dapur atau NaCl ini seperti yang terlihat pada gambar. Nah, terlihat pada gambar bahwa NaCl ini ketika dia terurai akan terbentuk Na+ dan Cl-. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan membahas soal yang di dalamnya terdapat beberapa dari 11 kemampuan berpikir kritis yang pastinya soal-soal ini berhubungan dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang senyawa ion. Nah, soal yang pertama, di dalam soal ini mengandung dua kemampuan berpikir kritis yang saya rangkum menjadi satu soal, yaitu yang pertama menganalisis argumen dan kerangka berpikir kritis yang kedua yaitu menjudgment yang dapat dipercaya. Kita masuk pada indikator soal. Disajikan sebuah argumentasi untuk dianalisis mengenai pernyataan yang benar terkait ion negatif. Siswa mampu menyimpulkan argumentasi secara tepat, bahkan menjudgment pernyataan yang dianggap benar dengan memberikan alasannya. Untuk soalnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Disebut juga sebagai kation. 2. Terbentuk dari proses penangkapan elektron. 3. Jumlah elektron lebih banyak dibandingkan proton. 4. Disebut juga sebagai anion. 5. Jumlah proton sama dengan elektron. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah pernyataan yang benar terkait ion negatif ditunjukkan oleh nomor
Saat ini kita masuk pada pembahasan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari ion positif dan ion negatif. Yang pertama, ciri-ciri dari ion positif adalah sebagai berikut. Terbentuk akibat atom netral melepaskan sejumlah elektronnya. Selanjutnya, jumlah proton pada ion positif lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Nah, oleh karena itu bermuatan positif. Selanjutnya, ion positif juga mempunyai nama yang keren, yaitu kation. Selanjutnya, muatan positif pada ion ini melambangkan jumlah elektron yang dilepaskannya. Misalnya, atom X melepaskan 2 buah elektronnya untuk membentuk ion X2 positif. Kemudian, ciri-ciri dari ion negatif. Nah, ciri-ciri dari ion negatif itu merupakan kebalikan dari ion positif, yaitu terbentuk ketika atom netral menangkap sejumlah elektron. Selanjutnya, jumlah elektron pada ion negatif lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Oleh karena itu, ion ini bermuatan negatif. Selanjutnya, ion negatif disebut juga dengan anion. Dan yang terakhir, muatan negatif pada ion ini melambangkan jumlah elektron yang ditangkap. Misalnya, atom netral Y menangkap 3 elektron dan membentuk Y3 negatif. Soal yang selanjutnya. Nah, seperti pada soal sebelumnya, soal ini juga mencakup 2 kemampuan berpikir kritis, yaitu menjudgment induksi dan yang kedua menentukan kesimpulan. Nah, untuk indikator soal ini terdapat data beberapa pasangan senyawa yang diantaranya bisa mengantarkan listrik. Nah, siswa dapat menentukan bahkan memberikan kesimpulan yang tepat mengenai pasangan senyawa mana yang dapat menghantarkan listrik. Kita masuk pada soalnya. Diketahui A. HCl dan NH3, B. KCl dan CaCl2, C. HCl dan CaCl2, D. NH3 dan KCl, E. CH4 dan CCl4. Nah, pertanyaannya adalah di antara pasangan senyawa berikut yang dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutan adalah berikut merupakan pembahasannya. Senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan dan larutan adalah senyawa ion KCl dan CaCl2. Nah, dari situ kita sudah mendapatkan jawabannya. Kalau senyawa kovalen polar hanya dapat mengantarkan listrik dalam fase larutan. Daya antar listrik senyawa ion dalam bentuk larutan lebih kuat dibanding dalam bentuk lelehan, karena di dalam larutan ion-ion dapat bergerak lebih leluasa. Selanjutnya, soal yang ketiga. Soal ketiga ini mengandung kemampuan berpikir kritis, namun hanya satu kemampuan berpikir kritis yang terkandung di dalam soal ini. Indikator soal ini disajikan deskripsi sebuah situasi dan pernyataan masalah. Siswa mampu menentukan dan menemukan solusi yang tepat serta memberikan alasannya. Nah, untuk soalnya, suatu senyawa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwujud padat pada suhu kamar. Yang kedua, meleleh pada suhu di atas 400 derajat Celcius. Yang ketiga, larut dan mengion di dalam air. Yang keempat, larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah senyawa manakah yang memungkinkan memiliki ciri-ciri di atas? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Ciri-ciri senyawa yang diketahui pada soal ini merupakan ciri-ciri dari senyawa ion. Jadi tinggal dipilih saja jawabannya yang merupakan senyawa ion. Kita bisa memilih MgO karena Mg itu logam dan O adalah non-logam. Nah, demikian materi singkat, bahkan soal dan penjelasan yang di dalamnya terkandung 11 kemampuan berpikir kritis tentang satu materi, yaitu senyawa ion. Nah,
Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang boleh menonton video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.